Lantas pemirsa, bagaimana kondisi para calon jemaah haji kloter 1 yang sudah tiba di Madinah dan persiapan dari petugas haji di Arab Saudi seperti apa? Kami sudah terhubung dengan Konsul Haji KJRI Jeddah, Bapak Nasrullah Jasam. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi. Baik, Bapak mungkin bisa digambarkan kepada kami dan juga pemirsa BTV, bagaimana kondisi para calon jamaah kloter 1 yang sudah tiba di Madinah pagi tadi, seperti apa? Ya, tadi alhamdulillah kami dari PPIH Arab Saudi, dari koordinator harian dan para petugas di daerah kerja bandara dan daerah Madinah menjemput kloter 1 JKG yang dari Jakarta. Suasana sangat meriah. Selain kami juga ada dari pihak Kementerian Haji Arab Saudi di Madinah Al Munawwaroh, kemudian pihak imigrasi menyambut kedatangan kloter 1 DKG melalui jalur fast track. Alhamdulillah kondisi jamaah kami pantau dalam keadaan sehat walafiat. Ada 388 jamaah plus 5 petugas, jumlah totalnya ada 393 jamaah plus petugas. Secara umum keseluruhan jamaah dalam keadaan sehat walafiat, ada 11 yang menggunakan kursi roda. Mohon maaf, ini kayaknya ada suara juga yang masuk, bisa kami lanjutkan? Pak, kami memang mengalami gangguan audio, sekarang mungkin bisa dilanjutkan kembali, mohon maaf sebelumnya. Baik, ya tadi secara umum jamaah dalam keadaan sehat walafiat, dan proses di bandara Madinah tadi sangat cepat sekali, hanya hitungan menit saya kira tadi jamaah dari pesawat kemudian diantar dengan menggunakan bus menuju ke ruang fast track, kemudian langsung menuju ke bus yang mengantarkan ke hotel di Abred Staba. Dan proses pembagian kunci kamar di Hotel Abred Staba juga tadi relatif sangat cepat sekali. Dan seperti halnya di bandara, di hotel juga disambut oleh pihak hotel dan pihak syarikah yang melayani jamaah di Madinah, yaitu Syarikah Masyarif. Jamaah juga diberikan hadiah berupa sejadah, tasbih, dan disambut dengan bacaan sholawat. Terlihat sangat senang sekali dan sangat semangat sekali. Dan selanjutnya jamaah akan konsentrasi memberikan ibadah dan berziarah ke makam Rasulullah, kemudian sholat di Raudhah, dan selanjutnya nanti akan bersiap ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah wajib. Baik, Pak Nasrul, kita juga tadi pemirsa BTV juga melihat bagaimana kemeriahan yang tergambar saat menyambut kedatangan kloter pertama Haji Fast Track ini. Mungkin bisa diinformasikan juga Pak kepada kami dan pemirsa, berarti untuk yang jalur Fast Track kloter 1 yang sudah tiba ini mayoritas memang semuanya adalah yang sudah lansia ya Pak? Ya, dari data yang kami terima tadi bahwa ada 11 yang menggunakan kursi roda. Ada beberapa juga yang lansia, kita tanya setiap jamaah usia berapa. Tapi meskipun demikian kelihatan sangat segar sekali, sehat sekali. Dan sehingga proses penyambutan mulai dari turun dari pesawat sampai dengan naik bus, sampai dengan tiba di hotel, itu relatif lancar dan aman. Ya. Beberapa jamaah yang tadi membutuhkan bantuan juga didampingi dengan sigap oleh petugas kita, petugas-petugas lansia. Dan relatif lancar untuk kedatangan hari ini. Baik, kita melihat juga memang semangatnya ini tergambar walaupun harus naik tangga dan menggunakan kursi roda dan juga bantuan, mereka tetap semangat dan semangat untuk menjalani ibadah haji ini. Bapak mungkin bisa disampaikan lagi Pak kepada kami dan juga pemirsa terkait dengan rincian kegiatan apa saja yang akan dilakukan sejak ketibaan sampai menunggu diberangkatkan ke Mekah nanti. Ya, untuk kegiatan di Madinah ini, jamaah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi, kemudian juga berziarah ke Raudhah, berziarah ke makam Nabi, kemudian berziarah ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah. Ya. Dan kebetulan tahun ini ya pemerintah Arab Saudi juga sedang masif memperkenalkan tempat-tempat bersejarah di Arab Saudi, termasuk yang ada di Madinah. Jadi jamaah nanti di samping melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi juga bisa
apa namanya ziarah atau tur ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Masjid Nabawi, yang biasa dikunjungi misalnya ke Masjid Kuba, ke Masjid Kiblatain, ke Jabal Uhud dan lain sebagainya yang sekarang lebih banyak pilihan untuk dikunjungi oleh jamaah haji. Baik, lantas Pak terkait dengan cuaca ini juga menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran ibadah haji dilakukan. Kita tahu bersama bahwa untuk kloter pada tahun ini merupakan yang terbesar dan mayoritas lansia. Lantas bagaimana kondisi cuaca di sana saat ini Pak? Ya, hari ini itu cukup panas ya, tapi dan hari-hari ke depan saya kira akan bertambah panasnya karena memang haji tahun 2024 ini kita masih akan ada di bulan Mei, Juni, Juli yang masih puncak musim panas. Oleh karena itu kami selalu menghimbau kepada para jamaah untuk tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan ibadah ya. Karena tadi untuk menjaga fisik jamaah karena ibadah intinya yaitu ibadah haji masih lama sehingga kita perlu menghemat energi, menjaga fisik kita agar nanti pada saat ibadah puncak jamaah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan fit ya. Dan kami juga menghimbau agar jamaah untuk selalu memakan atau mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh panitia penyelenggara ibadah haji ya, yang sudah ditakar gramasinya, gizinya dan lain sebagainya. Begitu juga jangan lupa untuk banyak minum ya, dalam cuaca panas nanti dikhawatirkan kalau kita kurang minum akan terjadi dehidrasi. Terutama juga kondisi sebagian jamaah yang tadi sudah lansia, saya kira penting untuk diingatkan apa namanya yang terkait dengan cuaca di Arab Saudi ini. Baik, Pak Nasrul mungkin bisa digambarkan kepada kami Pak terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di sana. Suhunya bisa mencapai angka berapa dan kemudian apakah ada gambaran skema penanganan khusus bagi para lansia di tengah cuaca seperti ini? Mungkin seperti satu petugas menangani berapa lansia atau seperti apa Pak? Ya, pertama sekarang masih di kisaran 36 mungkin ya, nanti bisa di atas 40. Tentu bagi jamaah Indonesia ya, tidak terbiasa dengan cuaca yang sangat panas ya, seperti ini ya, meskipun panas tapi kering ya, cukup menyengat. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa kita selalu mengingatkan untuk selalu banyak minum air putih dan sudah disediakan di kamar-kamar hotel jamaah. Untuk jamaah lansia tentu kami punya perhatian khusus karena memang haji tahun ini masih tagline-nya masih ramah lansia. Kita juga sudah ada petugas-petugas lansia yang ada di Daker maupun yang ada di sektor yang nanti makanan juga kita sesuaikan untuk para lansia ini. Jadi termasuk nanti juga soal moda transportasinya, Mbak. Jadi kita untuk bersolawat misalnya nanti di Mekah jamaah itu ya yang lansia diberikan bus yang ramah lansia juga yang lebih rendah, kemudian ada akses untuk kursi roda dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya dari kami agar jamaah meskipun sudah lansia bisa menunaikan ibadah secara maksimal. Baik, kemudian Pak, jika kita berbicara mengenai pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini tentu tidak terlepas dengan evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan haji di tahun-tahun sebelumnya. Ada catatan bahwa pada tahun lalu itu pelaksanaan ibadah haji ada lansia, beberapa kejadian ini hilang dari rombongannya. Nah, apakah ada antisipasi Pak untuk pelaksanaan di tahun ini agar hal serupa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi atau tidak terulang lagi Pak? Seperti apa? Ya, tentu kami terus berupaya dan berikhtiar agar jamaah Indonesia ini berangkat dan pulang dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun. Nah, dari salah satu dari ikhtiar kami adalah kami selalu menyampaikan kepada jamaah agar ketika berpergian, baik itu ke masjid atau ke mana gitu ya, itu dilakukan secara berombongan sehingga nanti satu sama lain saling mengawasi. Yang kedua, kita itu di struktur kloter ada yang namanya ketua regu yang membawa 10 orang, kemudian ada ketua rombongan. Jadi sebetulnya dalam setiap grup kecil maupun grup rombongan itu ada leadernya yang punya kewajiban untuk mengawasi anggotanya. Diharapkan nanti mereka-mereka yang perlu perhatian khusus, yang misalnya yang sudah lansia ini, itu selalu diperhatikan oleh para leadernya, baik di tingkat grup maupun di tingkat rombongan. Dan kita berupaya supaya tahun ini tidak ada lagi yang misalnya
hilang atau tersesat, kalaupun itu nanti bisa kita tangani. Jadi memang apa namanya di setiap kita juga ada di Dakar kita itu ada selain Dakar ada yang namanya sektor, di setiap sektor itu ada petugas khusus keamanan, perlindungan jamaah dan lain sebagainya yang diharapkan berfungsi maksimal sehingga bisa meminimalisir apa namanya kejadian yang ada di tahun lalu. Baik, kemudian Pak terakhir mengenai titik-titik fokus yang menjadi perhatian bagi petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini, di mana saja Pak? Mungkin titiknya selain di Arafah, Mina, Musdalifah. Ya, sebetulnya jamaah kita di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu hanya kurang lebih 5 hari, ya. Tanggal 9, 8 Zulhijjah sampai katakanlah tanggal 13 Zulhijjah kalau jamaah itu mengambil nafarsani. Lebih lama ketika yang bersangkutan tinggal di Mekah selama 25 hari, kemudian di Madinah kurang lebih 8 sampai 9 hari. Oleh karena itu, kita juga perlu perhatikan titik-titik untuk di Madinah misalnya hotel. Jadi jamaah harus tahu hotelnya ada di mana. Jamaah punya identitas gelang yang bisa menunjukkan di mana tempat tinggalnya. Kemudian kita menempatkan juga petugas di sektor, ada juga sektor khusus di Masjid Nabawi. Kalau misalnya ada jamaah yang kesasar, yang tidak tahu pulang, itu akan segera dibantu oleh teman-teman dari sektor khusus ini. Ya titik-titik seperti pintu masjid, kemudian arah hotel, kamar dan lain sebagainya itu yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji. Di Mekah juga demikian ya. Tentu kita aktivitas di Mekah misalnya selain umroh wajib tadi ada sholat berjamaah di Masjidil Haram, kita harus tahu betul di mana haltenya, kemudian di mana terminalnya, kemudian apa warna kode busnya dan lain sebagainya sehingga nanti jamaah bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, secara baik ya. Jadi titik-titik tadi, hotel, kemudian halte, kemudian terminal, kemudian sektor dan titik-titik lainnya, saya kira itu perlu diperhatikan oleh jamaah haji ya. Baik, kita harapkan memang untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024 ini dapat berjalan lancar dari awal keberangkatan hingga nantinya kembali tiba di tanah air. Terima kasih Bapak Nasrullah Jasam, Konsul Haji KJRI Jeddah sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.